Ada cerita dari tengah Jawa. Dari mereka, para pencari ketenangan di tempat ziarah rohani. Tentang perkembangan kekristenan yang lahir di antara etnis Jawa. Juga kisah mereka yang mengabdikan diri sepanjang sisa usia dalam sunyi demi mencapai kehidupan ilahi. Kemandirian untuk menghidupi sebuah pertapaan. Beda memang ya kalau dimasak dengan penuh cinta kasih oleh frater-frater di sini. Inilah cerita tentang perjalanan umat Nasrani di tengah Jawa. Perjalanan saya menapaki jejak kekristenan di Jawa Tengah saya awali dari Ambarawa, Kabupaten Semarang. Setiap tahun menjelang Paskah, tempat ziarah rohani bernama Gua Maria Kreb Ambarawa ini ramai didatangi para peziarah. Ini adalah pertama kalinya saya berdoa di Gua Maria. Duduk seraya memanjatkan doa dan harapan di depan altar dengan patung Bunda Maria berlatar gua. Saya merasakan sesuatu yang berbeda ketika saya memanjatkan doa di ruang terbuka seperti ini jika dibandingkan dengan dalam ruangan ya. Dan tempat ini sebenarnya bisa saja dikunjungi oleh siapapun tanpa batasan agama. Jadi siapapun, agama apapun boleh berdoa di tempat ini dengan sesuai kepercayaan dan keyakinan mereka seperti saya. Sesuai dengan agama saya, keyakinan saya. Dan saya berharap yang saya doakan, harapan saya terkabul. Bunda Maria adalah sosok yang dihormati oleh umat Katolik seturut tradisi, ajaran, dan kitab suci. Itu diawali oleh penampakan Bunda Maria di Lourdes pada tanggal 11 Februari 1858, di mana seorang gadis kecil yang bernama Bernadette ketika mencari kayu bakar, beliau mendapatkan penampakan di gua di daerah Lourdes seperti itu. Ketika itu beliau langsung pulang mewartakan kepada ibunya bahwa dia sudah mendapatkan penampakan dari Bunda Maria. Diresmikan 15 Agustus 1954, Gua Maria Kreb Ambarawa menjadi tempat ziarah yang kerap dikunjungi oleh umat Nasrani baik dari dalam maupun luar Semarang. Iya, kalau dari aku lebih ke tempatnya berdoa tuh lebih nyaman dan tenang. Terus juga jadi buat doa sendiri tuh lebih cepat fokus gitu. Ya, kembali lagi begitu. Kalau saya sih lebih mantap ya, karena apapun itu, kalau misalnya apapun masalahnya itu pasti selalu harus berdoa sih. Kayak gitu. Kalau saya sih curhatnya sama Bunda Maria kayak gitu. Dari Ambarawa, Kabupaten Semarang, perjalanan saya lanjutkan ke Temanggung, Jawa Tengah. Pertapaan Santa Maria Rawaseneng di desa Ngemplak inilah tujuan saya. Disinilah saya akan mengenal lebih dekat kehidupan para biarawan dalam kesunyian. Kata hening ini seakan menjadi ciri khas ketika berada di pertapaan ini. Keheningan harus tetap terjaga. Mengapa demikian? Apakah hening ini atau sebuah keheningan ini memiliki makna khusus supaya mudah terkoneksi dengan Allah atau seperti apa, Romo? Ya, keheningan itu menjadi suatu syarat untuk kita bisa berkontak dengan Allah. Nah, pertapaan itu ada atau biasanya berdiri di tempat-tempat yang terpencil, di tempat-tempat yang terpisah dari kota-kota besar, keramaian, ya untuk mengheningkan diri, untuk mencari suatu keheningan. Untuk apa? Ya untuk bisa kita berkontak dengan Allah secara langsung. Selain itu bahwa keheningan itu akhirnya bisa lihat gerakan-gerakan batin kita, gerakan-gerakan hati kita, dan Allah yang bekerja di dalam hati kita. Dan disitulah kita juga bisa melihat akhirnya mengarah kepada suatu kemurnian hati. Dan melalui kemurnian hati dan disupport atau didukung oleh keheningan itu, kita bisa melihat Allah yang hadir di dalam hidup kita. Melihat diri kita, bahkan menemukan Allah yang ada dalam diri kita. Itu menjadi suatu hal yang sangat fundamental untuk kita bisa
berrelasi dengan Allah secara akrab. Karena keheningan itulah menjadi pintu masuk kita bisa menjumpai Allah, menjumpai diri sendiri, menjumpai apa adanya diri kita. Sehingga disitulah kita bisa menemukan Allah yang hadir dalam hidup kita, dalam keseharian kita, seperti itu. Itulah sebagian besar sebuah pertapaan didirikan di tempat-tempat terpencil, di bukit-bukit yang jauh dari keramaian. Ya. Berjumpa dengan Allah, itulah yang menjadi tujuan mereka tinggal di pertapaan. Tak cukup beragama Katolik, seseorang harus memenuhi syarat tertentu untuk menjadi biarawan atau rahib di pertapaan ini. Ada memang kriteria-kriteria yang umum, misalnya paling tidak seorang itu lulus sekolah lanjutan atas, tingkat atas itu, SLTA semacam itu, lalu mempunyai pengalaman bekerja, paling tidak seperti itu. Sehingga orang tidak kaget ketika setelah lulus sekolah langsung masuk ke sini, biasanya akan mengalami keterkejutan karena dari dunia luar yang begitu ramai ke tempat kami yang begitu hening. Dalam sehari, para biarawan di pertapaan ini menggelar 7 sesi doa dan ibadah. Pukul 3:30 pagi, mereka bersiap melakukan ibadah pertama. Sudah mendengar suara lonceng dan ini 3:30 pagi. Jadi mereka biarawan atau rahib di sini akan melakukan ibadah pertama mereka untuk membuka hari mereka. Saya akan melihat bagaimana aktivitas mereka pagi ini. Satu persatu, Romo maupun Frater berjalan menuju kapel. Dalam keheningan pagi, sebelum matahari terbit, mereka berdoa. Ibadah ini disebut vigili, berjaga-jaga menantikan kehadiran Yesus Kristus. Mereka bersatu, sehati dan sepikir, seraya memanjatkan doa agar Tuhan senantiasa hadir dalam setiap pekerjaan yang akan dilakukan sepanjang hari. Kangen ada gitu. Ketika ya memang tidak terduga di tengah-tengah ketika saya sedang bekerja begitu, tiba-tiba rindu ketika saya menyapu, ingat ibu saya di rumah yang sedang menyapu juga. Satu-satunya hal yang bisa saya lakukan ya hanya mendoakan beliau. Frater Hieronymus Marcelino juga melakukan 7 sesi doa dalam sehari. Pemuda berusia 20 tahun warga Pulau Gadung, Jakarta Timur ini tinggal di pertapaan Santa Maria Rawaseneng sejak Maret 2023. Halo, Frater sudah siap nih mau melakukan sesi doa. Ini dia pakaiannya seperti ini ya, biarawan di sini bajunya atau jubahnya ini warna putih. Kemudian outernya ini namanya apa? Skapuler. Skapulirnya juga berwarna putih. Nah, biasanya ini disebut untuk tingkatan sesuai dengan tingkatan fraternya. Kalau postulan yang baru masuk di sini seperti frater yang baru hampir 1 tahun ya, skapulir dan jubahnya berwarna putih seperti ini. Kemudian juga ada tingkatan novisiat, itu juga masih putih skapulirnya. Kemudian ada lagi monastikat itu baru nanti skapulirnya berwarna hitam. Ada lagi berkaul kekal warnanya hitam juga. Dan yang menjadi ciri khas adalah tali yang mengikat pinggang mereka. Ini informasi yang saya dapatkan punya makna tersendiri. Ya benar. Artinya? Jadi ikat pinggang kami ini mempunyai makna kalau kami itu sudah terikat dengan tata hidup kerahiban di sini, tata hidup aturan di sini. Begitu. Sekaligus juga pengingkaran terhadap kehendak dari diri sendiri. Jadi sudah terikat, jadi ada aturan-aturan yang ketat yang harus menjadi acuan mereka untuk menjalani kehidupan sehari-hari ya. Oke, siap ke kapel kita ya berarti ya. Pada Maret 2024, ada 32 biarawan yang tinggal di pertapaan ini. Di antaranya 4 imam, 26 frater, dan 2 calon rahib. Mereka memutuskan mengabdikan hidup sepenuhnya untuk Tuhan, tidak menikah, bahkan rela meninggalkan keluarganya. Memang bukan hal yang mudah, pasti sulit.
Karena saya pribadi sering berjalan waktu di sini, saya harus melepaskan manusia lama saya begitu. Kebiasaan-kebiasaan saya yang lama, keburukan-keburukan saya yang lama. Di sini pula, Hieronymus belajar disiplin waktu dan hidup mandiri. Dulu kalau sebelum frater di sini nyetrika sendiri nggak di rumah? Kadang orang tua saya yang menyetrika. Iya. Sekarang harus belajar. Iya. Gimana rasanya semua dilakukan secara mandiri dengan diri sendiri? Jelas banyak pelajaran baru yang memang harus saya pelajari. Tantangan juga berat kadang. Kadang menyetrika sendiri, mencuci sendiri, begitu. Semuanya harus mandiri. Tak semua biarawan diperkenankan menggunakan ponsel pribadi, termasuk Hieronymus. Artinya, komunikasi dengan anggota keluarganya bersifat terbatas. Ketika ya memang tidak terduga di tengah-tengah ketika saya sedang bekerja begitu, tiba-tiba rindu. Ketika saya menyapu, ingat ibu saya di rumah yang sedang menyapu juga. Satu-satunya hal yang bisa saya lakukan ya hanya mendoakan beliau begitu. Karena mengingat realita yang ada, saya sudah di sini begitu, jarang atau bahkan nanti bahkan hampir tidak bisa bertemu lagi dengan keluarga saya. Seperti tertulis dibagi-bagikan. Berteman dengan keheningan telah menjadi kebiasaan para biarawan, bahkan saat makan. Jadi mereka sedang menggelar makan. Setiap jam makan memang orang luar seperti saya tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam ruang makan. Hanya mereka saja, para biarawan dan juga calon biarawan yang boleh ada di ruang makan ini. Ini adalah aturan di pertapaan ini. Saat makan, mereka tidak berbicara satu sama lain, hanya mendengarkan bacaan rohani. Itu jangan terjadi, melainkan bahwa harus ada perhatian terhadap kelemahan. Sebagai bentuk kami ingin mendengar. Nah, bentuk mendengar itu menjadi salah satu hal yang wajib bagi kami dalam peraturan. Mendengarkan Allah itu dalam salah satu wujudnya kami mendengarkan sesuatu yang dibacakan. Dan itu mempunyai maknanya. Kami diharapkan untuk memasang telinga untuk mendengarkan sabda, kalau mau dikatakan seperti itu, bacaan-bacaan rohani yang dibacakan, karena dari situlah juga Allah menyabdakan dirinya. Selain berdoa di kapel, mereka memperdalam ilmu keagamaan dengan membaca buku-buku rohani. Pertapaan ini memiliki skriptorium atau ruang membaca. Berdiri 1 April 1953, Pertapaan Santa Maria Rawaseneng merupakan kompleks biarawan Katolik Ordo Cisterciensis Strictioris Observantiae atau Ordo Terapis pertama di Jawa Tengah. Pertapaan ini menerapkan peraturan Santo Benedictus yang ditulis pada abad ke-6 sebagai pedoman hidup. Ora et labora atau berdoa dan bekerja adalah prinsip yang dipegang teguh oleh mereka. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, pertapaan ini menjalankan 3 usaha utama dengan mempekerjakan 82 pegawai. Salah satunya perkebunan kopi. Luasnya sekitar 110 hektar. Pabrik pengolahan kopi yang ada sejak 1953 ini mampu menghasilkan rata-rata 25 ton kopi kering per tahun. Di tahun 1955, pertapaan ini memulai usaha peternakan sapi perah. Usaha ini menghasilkan sekitar 150 liter susu per hari. Pertapaan mempekerjakan warga sekitar untuk memerah susu. Yamno yang bekerja sejak 1991 ini salah satunya. Pak Ade ini bertahun-tahun kerja di peternakan sapi di pertapaan ini ya. Ini merah susu begitu rutin juga. Ini membawa dampak yang cukup banyak nggak untuk kehidupan? Iya. Terima kasih ya dengan kerja di sini loh, menambah apa? Penghasilan saya. Dalam sebulan biasanya dapat berapa kalau Sebulan? Nek saya sedikit 2.100.000 berapa itu wong per bulan ya? per Cukup bulan, untuk hidup iya. keluarga ya? Cukup. Dulu sebelum kerja di sini
Pak Ade sempat kerja di tempat lain atau bagaimana? Di luar, ya boy serabutan. Serabutan. Iya. Jadi alhamdulillah ya sekarang Iya, alhamdulillah. udah bisa tetap di sini ya. Tetap di sini. Belajar dikit-dikit. Sekarang udah piawai memerah susu seperti ini. Pada 2013, Pertapaan mengembangkan produk susu pasteurisasi dengan pendapatan 80 hingga 100 juta rupiah setiap bulan. Ada pula produksi kue kering yang dirintis sejak 1994 dan roti yang usahanya dimulai 2003. Pabrik ini memproduksi belasan varian roti dan 5 varian kue kering. Dalam sehari, Pertapaan ini memproduksi sekitar 300 buah roti tawar. Para biarawan berbagi tugas untuk menjalankan masing-masing kegiatan usaha. Ada frater yang menjadi penanggung jawab. Beda memang ya kalau dimasak dengan penuh cinta kasih oleh frater-frater di sini. Tapi ini enak loh, butter cookiesnya. Jadi kuenya ini dijual ya, harganya kisarannya dari Rp45.000 sampai Rp120.000. Bagi saya sih ini harga yang cukup murah karena enak banget loh. Dan ini mereka pasarkan selain online dipesan secara langsung juga ada toko sendiri ya di sini ya. Ada toko sendiri. Dan biasanya kita umat yang di Jakarta juga menginginkan telurnya, jadi kita bekerja sama dengan pihak gereja untuk mendisplay di sana. Contohnya saat ada event-event bazar. Gitu. Oke. Dan ini menjadi sumber ekonomi, sumber penghidupan buat mereka karena mereka hidup secara mandiri di Pertapaan ini. Ini enak loh, Frater. Terima kasih. Sejalan dengan prinsip ora et labora, selain bekerja, belajar juga menjadi tugas utama para biarawan. Kegiatan belajar mengajar para frater tak terbatas waktu. Kali ini, mereka melakukannya menjelang malam. Jadi tadi saya sudah melihat bagaimana para postulan melakukan kegiatan belajar, ada romo yang mengajar di dalam sana. Dan memang jam belajar mereka ini sebenarnya bisa kapan saja, bisa pagi, siang, sore, atau bahkan malam seperti ini tergantung dari pengajarnya. Yang mengajar biasanya romo atau sesama frater. Dan setiap satu semester itu mereka membahas atau mempelajari tema-tema tertentu yang umumnya ini bersifat pelajaran atau ilmu-ilmu tentang religi atau keagamaan agar mereka semakin mampu mendalami setiap materi yang diberikan. Di malam hari, pukul 7:45, para biarawan melakukan sesi doa terakhir di kapel. Ibadah ini menutup hari mereka. Jumat 1945 itu kami sebut kompletorium. Itu sebagai ibarat penutup hari. Karena kami ingin menutup hari yang bersangkutan ini dengan pujian juga kepada Allah. Allah yang telah memberi hidup, Allah yang telah memberikan segala sesuatunya, kami puji sebagai Dia yang Maha Kuasa, yang Maha Sumber segalanya itu. Cahaya lampu diredupkan, pertanda seluruh kegiatan biarawan telah selesai. Pimpinan Pertapaan yang disebut Abbas memercikan air suci kepada para biarawan sebelum kembali ke sel masing-masing. Percikan air dimaknai untuk membersihkan diri dari dosa, memberkati, dan melindungi dari si jahat. Karena masuk di Jawa bukan dalam rangka kristenisasi, tapi memfasilitasi orang-orang Eropa yang ada di Jawa untuk beribadah. Dan kita semua tahu dalam sejarah itu dibawa oleh VOC. Lagu pujian berbahasa Jawa menggema di Gereja Kristen Jawa atau GKJ Semarang Barat, Kota Semarang. Saya datang ke gereja ini untuk mengenal bagaimana gereja Kristen Protestan muncul di Jawa Tengah. Ya, jadi GKJ itu cikal bakalnya itu berasal dari masyarakat kelas bawah. Misalnya dulu ada tokoh tokoh 9 orang itu dari daerah
pesisir selatan, Banyumas segala macam. Dia pergi ke Semarang dengan jalan kaki, siang malam jalan kaki. Jaraknya hampir 300 km. Hanya ingin baptis di Semarang. Jadi cikal bakal dari 9 orang tadi dibaptis Semarang, lalu perjalanan nanti ada namanya Kiai Sadra, lalu ada juga perkembangan penyebaran di tempat-tempat ada namanya di GKJ itu ada sinode wilayah gitu ya, lalu berkembang segala macam, dan pada akhirnya GKJ bertumbuh. Nah, bertumbuhnya itu tadi saya katakan menjadi gereja suku yang besar, 6 provinsi. Dari Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY, Jakarta, Banten, Jawa Barat. GKJ merupakan gereja suku dengan anggota jemaat mayoritas etnis Jawa. Sangat bersyukur karena memang sebenarnya dari keturunan, karena orang tua saya juga warga jemaat di sini. Jadi saya setelah besar juga selalu ikut jadi jemaat GKJ Semarang Barat, sekaligus untuk melestarikan budaya Jawa yang saat ini kemungkinan sudah banyak yang ditinggalkan karena bahasa sehari-harinya sudah mulai bahasa Indonesia. Saya bisanya berdoa dengan bahasa Jawa karena bahasa Indonesia tidak mahir lah. Tim sejarah Gereja Kristen Jawa Semarang Barat mencatat pada tahun 1826 seorang modin bernama Kiai Dasimah di Wiyung, Jawa Timur mendapatkan sebuah buku berupa kitab Injil Markus dari kenalannya orang Madura bernama Kiai Midah. Diperkirakan sejak itulah orang Jawa mengenal Injil. Di awal abad 19, pemerintah Belanda melarang pemberitaan Injil kepada masyarakat Jawa. Namun pada akhirnya, Kiai Dasimah berhasil memiliki kitab Injil. Pertengahan abad 19, Belanda mengizinkan Nederlands Zending Genootschap mengirimkan penginjil ke Jawa. Tahun 1849, seorang pendeta bernama Huzo tiba di Semarang. Ajaran Kristen Protestan pun terus berkembang. Namun, dosen teologi STT Baptis Indonesia, Sony Eliza Lukhu, menjelaskan kemunculan agama Kristen Protestan di Jawa bukan karena kristenisasi. Kristen masuk di Jawa bukan dalam rangka kristenisasi, tapi memfasilitasi orang-orang Eropa yang ada di Jawa untuk beribadah. Dan kita semua tahu dalam sejarah itu dibawa oleh VOC. Jadi dia pusatnya di Batavia, lalu dia mendirikan semacam perkumpulan-perkumpulan kekristenan, orang-orang Kristen Protestan, mewadahi mereka untuk beribadah. Jadi peruntukannya pertama-tama bukan kepada orang pribumi, tapi untuk memfasilitasi spiritualitas, religiositas orang-orang Eropa itu. Cikal bakalnya itu terjadi justru setelah VOC bubar. VOC kan kemudian Jawa itu dikendalikan oleh Inggris kan, kemudian dia menyerahkan, sehingga akhirnya membuka keran bagi kehadiran lembaga-lembaga misi di luar pemerintah yang ada di Eropa. Kelompok-kelompok ini akhirnya mengutus misionari mereka ke Jawa, dan mereka lah yang justru menjadi aktor-aktor dari siar agama Kristen di Jawa, agama Kristen Protestan. Saya datang ke kawasan Kota Lama Semarang, menyambangi Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat atau GPIB Jemaat Immanuel Semarang. Di sini, saya menemukan prasasti bertuliskan nama-nama pelayan gereja berkebangsaan Belanda. Begitu tuanya bangunan ini, dan zaman dulu memang digunakan untuk ibadah umat Kristen begitu ya, Kristen Protestan. Ibadah orang-orang Belanda. Jadi kawasan dari gereja ini adalah kawasan perdagangan orang-orang Belanda dahulu. Mereka beribadahnya di sini. Tapi belum berbentuk gedung seperti ini ya. Dari tahun 1894 yang tadi prasastinya itu barulah terbentuk gereja oktagonal ini. Dan kita lihat di sini ada buktinya. Di sini ada nama-nama pelayan atau pendeta-pendeta pada masa itu. Iya, dari Belanda. Ini ada nama-nama Belanda, dan ini adalah pendeta yang melayani di gereja ini sejak
berdiri. Berdiri. 1753. Iya. Iya. Wow. Jadi mereka bekerja, beribadah di sini, gitu tuh. Di sini satu ada 53, di sini Iya, juga di sini ada sampai 92 berarti itu 82 ya, maaf. 1960 Iya. ada 82 pelayan yang dari Belanda. Dari Belanda. Kemudian saat kemudian berganti diserahkan jadi GPIB. ke GPIB. Ini ada daftar itu daftar pendeta GPIB. Bangunan gereja ini populer dengan sebutan gereja belenduk karena kubahnya menggembung yang dalam bahasa Jawa disebut belenduk. Gereja ini dibangun oleh Belanda pada 1753 dan berkontribusi besar terhadap perkembangan agama Kristen di Jawa Tengah. Kelompok-kelompok keluarga dari Belanda ini akhirnya kembali ke negara mereka. Mereka berjasa menghasilkan tokoh-tokoh pribumi tertentu yang menjadi cerdas, yang tahu Alkitab, belajar Alkitab, dan keluarga-keluarga ini mengirim mereka untuk sekolah Alkitab di Batavia, dididik dengan cara Belanda. Nah, orang-orang ini ternyata dipakai oleh Tuhan menjadi tokoh dari kekristenan di Jawa. Kita mengenal misalnya tokoh Jawa karismatik Tunggul Wulung yang memiliki murid Kiai Sadrah. Nah, dua tokoh ini memiliki peran yang sangat penting ketika kita berbicara mengenai gerakan kekristenan di Jawa. Meski sempat beberapa kali direnovasi, bangunan gereja ini masih menyisakan benda-benda peninggalan masa kolonial Belanda. Lantai, orgel, hingga mimbar berbahan kayu jati berusia lebih dari 200 tahun masih terjaga. Tiang penyangga mimbar berbentuk segi 8 atau oktagonal menjadi ciri khas gereja ini. Kekristenan di Jawa Tengah menempuh perjalanan panjang. Ajaran yang dibawa sejak masa penjajahan. Perjalanan hidup mencari Tuhan juga dilakukan oleh mereka para pendamba surga, terpanggil dan mengabdikan diri menjadi seorang pertapa. Ketenangan dan kedamaian hati adalah hal yang dinanti. Membawa umat Nasrani hidup dalam kasih yang sejati.